Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas tentang progres Pi Network. Dan ini merupakan berita penting sekaligus katalis bullish untuk seluruh community Pi Network. Terutama untuk seorang miners yang belum melakukan KYC. Dan dalam video ini, gue akan bahas dua berita penting. Pertama, tentang deadline KYC. Dan yang kedua, tentang Pi Network memiliki prospek terdaftar di bursa Binance. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang kondisi market cryptocurrency yang hari ini sedang terjadi crash the market. Melihat total market cap secara global, saat ini sedang terjadi kemerosotan di atas 2%. Dan hanya berada di kisaran angka 2,95 triliun US dollar. Namun yang hari ini sedang terjadi kemerosotan bukan hanya dalam sektor kripto. Begitu juga dengan pasar saham Amerika alias S&P 500, saat ini juga telah mengalami penurunan sekitar 1,7%. Dan melihat Bitcoin, saat ini sedang terjadi penurunan di atas 2%. Kemudian ada Ethereum mengalami penurunan di atas 4%. Ada XRP di atas 2%. Dan juga beberapa altcoins hampir secara keseluruhan sedang terjadi penurunan. Begitu juga dengan Pi Network yang akan kita bahas hari ini. Pi Network juga telah mengalami penurunan hampir 4%. Namun tanpa kita sadari, ternyata Pi Network masuk ke dalam jajaran top 20 cryptocurrency terbesar di dunia. Dan saat ini, Pi Network menduduki di peringkat ke-11 tepat di atas Chainlink. Dan Pi Network juga sedang diperdagangkan di kisaran harga 1,8 US dollar. Dan mungkin gue akan bahas secara singkat tentang terjadinya crash the market hari ini. Jadi terjadinya crash the market hari ini tepat pada saat diumumkannya Bitcoin Strategic Reserve oleh Donald Trump. Dan mungkin ada suatu pertanyaan, mengapa pada saat diumumkannya Bitcoin Strategic Reserve, market cryptocurrency malah mengalami penurunan? Dan tentu di sini ada beberapa poin, mengapa market cryptocurrency telah merespon dengan negatif. Dan di sini kita akan breakdown pada saat Bitcoin ETF di-approve, tepatnya pada awal Januari tahun 2024. Pada saat Bitcoin ETF di-approve, Bitcoin tidak langsung mengalami rebound ataupun rally dengan secara signifikan. Namun malah sebaliknya, Bitcoin telah terjadi penurunan dari awalnya 50 ribuan US dollar menjadi 40 ribuan US dollar. Namun setelah seminggu kemudian, Bitcoin menyerap liquidity yang sangat besar sehingga terjadi rally dan mengalami kenaikan secara signifikan. Dan mungkin itu juga akan berlaku saat diumumkannya Bitcoin Strategic Reserve oleh Donald Trump. Kemudian di poin yang kedua, mengapa market cryptocurrency merespon dengan negatif? Karena Donald Trump pada saat mengumumkan Bitcoin Strategic Reserve. Jadi dalam pengumuman tersebut, Bitcoin Strategic Reserve yang dimaksudkan oleh Donald Trump. Bukan berarti US ataupun Donald Trump akan menyadangkan Bitcoin hasil dari pembelian di market. Tetapi Bitcoin Strategic Reserve yang dimaksudkan oleh Donald Trump adalah menahan ataupun mencadangkan kas negara dengan Bitcoin. Adalah hasil dari sitaan dari tindak kejahatan. Berbeda dengan negara El Salvador yang merupakan negara pertama yang telah melegal tenderkan Bitcoin. Dan bahkan Bitcoin telah diterima sebagai alat pembayaran di negara El Salvador. Dan salah satu presiden dari negara El Salvador yang bernama Nayib Bukele, dia melakukan pembelian setiap hari 1 keping Bitcoin di dalam market. Kemudian di poin yang terakhir, mengapa pada saat pengumuman Bitcoin Strategic Reserve, market cryptocurrency telah mengalami penurunan? Mungkin ini merupakan salah satu ajang sell the news dari para pelaku pasar. Dan selain itu, untuk Bitcoin bisa mengalami rally dan juga mengalami kenaikan secara signifikan, tentunya perlu bensin untuk pump. Jadi bensin yang gua maksud itu merupakan liquidity. Karena Bitcoin dengan menyerap liquidity cukup besar, tentu itu akan mempengaruhi dengan kenaikan harga Bitcoins. Dan ketika Bitcoin mengalami kenaikan, tentunya beberapa altcoins juga memiliki potensi akan mengikuti langkah Bitcoins. Anyway, ini merupakan katalis bullish untuk industri cryptocurrency di masa depan. Karena ketika Bitcoin Strategic Reserve berhasil, ada suatu kemungkinan negara-negara lain akan mengikuti kebijakan yang dilakukan Donald Trump. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah beberapa poin penting terjadinya crash the market pada saat pengumuman Bitcoin Strategic Reserve. Berikutnya kita akan bahas tentang deadline KYC Pi Network. Jadi baru-baru ini, tim dari Project Pi Network telah merilis pemberitahuan tentang batas terakhir untuk melakukan KYC. Dan tentu ini merupakan berita penting untuk seluruh miners Pi Network yang belum melakukan KYC. Jadi dalam pengumuman tersebut, batas waktu masa tenggang diperpanjang hingga pukul 8.00 UTC pada tanggal 14 Maret tahun 2025.
Dan yang perlu kalian ketahui, tanggal 14 Maret merupakan tanggal penting untuk komunitas Pi Network. Karena itu merupakan hari jadi ataupun hari ulang tahun Pi Network. Karena Pi Network pertama kali dirilis pada tanggal 14 Maret tahun 2019. Artinya, tanggal 14 Maret 2025 merupakan hari ulang tahun yang ke-6 untuk proyek Pi Network. Dan dalam pengumuman tersebut, sebagai bagian dari misi berkelanjutan kami untuk memastikan inklusivitas, keadilan, dan juga partisipasi maksimal dalam ekosistem jaringan Pi, masa tenggang memiliki satu perpanjangan terakhir hingga pukul 8.00 UTC tanggal 14 Maret 2025. Dan itu sekaligus peringatan ke-6 tahun peluncuran resmi proyek Pi Network. Dan batas waktu masa tenggang adalah satu-satunya fitur Pi yang diperpanjang beberapa kali. Dan perpanjangan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan sebanyak mungkin pionir sejati bisa memverifikasi saldo mereka. Nah, jadi seandainya kalian seorang miners Pi Network tetapi belum melakukan KYC, gua harap kalian bisa langsung melakukan KYC secepat mungkin sebelum batas waktu berakhir. Karena ini merupakan peringatan terakhir untuk melakukan KYC. Dan kabarnya, sebelum batas waktu terakhir ini ditetapkan, tim dari Project Pi Network juga sebelumnya sudah memberikan kelonggaran selama 6 bulan. Dan seharusnya perpanjangan tersebut bisa memberi banyak kesempatan untuk bagi para pelopor ataupun miners dalam melakukan verifikasi ataupun KYC. Jadi silahkan kalian lakukan KYC sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Kemudian informasi berikutnya datang dari salah satu akun Twitter Binance Intern. Jadi dalam sebuah postingan tersebut ada sebuah caption dan juga picture. If you are reading this, you are a real one. Jadi jika Anda membaca ini, Anda merupakan orang sungguhan. Dan dalam sebuah picture, di situ terdapat logo Pi Network. Meskipun ada 3 logo, pertama logo Triangle, kedua Coffee, dan yang terakhir logo Pi Network. Jadi menurut gua, ini merupakan salah satu indikator bahwa Binance akan mendaftarkan Pi Network. Namun gua tidak bisa memastikan kira-kira kapan bursa Binance yang merupakan bursa terbesar dan juga nomor 1 di dunia akan mendaftarkan Pi Network. Mengapa gua berasumsi bahwa bursa Binance memiliki potensi akan mendaftarkan Pi Network? Karena tepat pada tanggal 17 Februari, Binance Squares telah mengadakan petisi ataupun sistem voting apakah kalian menginginkan Pi Network bisa terdaftar di dalam bursa Binance. Dan dari sekitar 294.960 orang yang memberikan hak suara mereka telah memilih yes. Artinya, dari rata-rata community cryptocurrency sangat menginginkan bahwa bursa Binance harus mendaftarkan Pi Network. Dan dengan adanya cuitan dari akun Twitter Binance Intern telah memicu spekulatif. Dan tidak sedikit orang yang sangat optimis bahwa bursa Binance mungkin akan mendaftarkan Pi Network di tanggal 14 mendatang. Yang dimana itu bertepatan di hari ulang tahun Pi Network yang ke-6. Dan tentu ini merupakan kabar positif ketika Binance bisa merealisasikan untuk mendaftarkan Pi Network. Mungkin Pi Network akan mengalami kenaikan secara signifikan. Dan selain akan mengalami kenaikan secara signifikan ketika Pi Network terdaftar di dalam bursa Binance, ada potensi dari beberapa bursa-bursa Tier 1 lainnya juga akan mengikuti langkah Binance. Salah satunya Coinbase, Kraken, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, baik tentang kondisi market cryptocurrency dan juga progres Pi Network. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.